Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang penilaian harian yang ada di LKS Matematika kelas 12, yaitu bab 2 terkait dengan statistika. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah nanti ketika kalian melaksanakan kegiatan ulangan harian atau penilaian harian ini, saya harapkan kalian itu menyimak video ini sampai dengan selesai untuk mengetahui jawaban apa yang ada di LKS yang kemungkinan akan dikeluarkan di ulangan harian atau penilaian harian berikutnya. Baik, untuk yang pertama di sini kalian silahkan sambil membuka LKS. Jadi sambil membuka LKS kalian bisa sedikit di sini ada beberapa hal yang perlu kalian mungkin perlu dicentang atau disilang ya di LKS-nya. Silakan kalian buka halaman 51 ya, halaman 51 di LKS kelas 12 SMK. Nah, untuk halaman 51 bagi yang punya LKS, kalau yang tidak punya LKS silakan kalian catat dengan baik-baik ya. Jangan sampai kalian terlewat. Baik, untuk yang pertama, soal yang pertama, di situ diketahui bahwa ada interval dan frekuensi ya. Sini ada interval dan frekuensi. Nah, ini tabelnya adalah tabel distribusi frekuensi ya, karena ada frekuensinya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ya. Banyak kelas ada 5, yang pertama. Yang kedua, panjang kelas ada 10. Yang ketiga, tepi bawah kelas ketiga adalah 60,5. Dan yang keempat, tepi kelas atas keempat adalah 90,5. Nah, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh, nah, kalian coba perhatikan baik-baik. Apakah banyak kelas ada 5? Nah, kalau banyak kelas ada 5, kita hitung aja, saya ambil sembarang, yaitu 51 sampai 60. Dihitung saja, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ya, 58, 59, 60 ya. Ini berarti panjang kelasnya 10, kemudian banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kan 1 ini betul ya, sekalian 2 ini betul, panjangnya juga 10 kelas. Nah, tepi bawah kelas ketiganya adalah 60,5. Nah, tepi bawah kelas ketiga, yang kelas ketiga. Kita cek tepi bawahnya kelas ketiga ya. Ini 1, yang ini 2, ya, yang ini 3. Nah, tepi bawah kelas ketiga adalah, nah ini dikurangi, ya, dikurangi 0,5, 60,5 ini betul. Kalau yang tepi kelas keempat adalah 90,5. Nah, tepi kelas keempat itu, nah, tepi atas ya, ini yang keempat. Nah, berarti 81 ya, 81,5 harusnya ya, 0,5. Nah, berarti salah ya. Baik, yang betul ada jawabannya 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Baik, berikutnya. Kita akan cek. Jadi untuk ini, untuk kegiatan kalian, ya, perlu kalian pahami adalah nanti pas ujian jangan sampai kalian tidak memahami. Ya. Nah, berikutnya nomor 2. Sebuah penelitian menghasilkan data sebagai berikut. Nah, untuk data-datanya sudah ada. Data tersebut jika disajikan ya, disajikan dalam distribusi frekuensi dengan aturan Sturges ya, menggunakan banyak kelas. Nah, ini maksudnya kita cek K-nya dulu ya. K-nya itu berapa ya? 3,3 log 30 ya, 3,3 log 30. Jadi kita cukup cek di sini. Jadi kalau untuk ini kita harus ditambahkan sendiri ya, 3,3
dipakailah ya, kita cari dulu K-nya ya. K itu sama dengan 1 ditambah ya, 1 ditambah 3,3 log N ya. N-nya di sini ada 30 ya. Ada 30. N-nya 30. Kita cek aja 30. Ya, kan ini 1, 2, ada 30. Di situ kita bisa lihat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ke bawah juga 10. Jadi ke bawah itu 30 ya. Nah, ke bawah 30. Oke, kita lanjutkan. Jadi K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 30 adalah hasilnya adalah apa? Log 30 sendiri bisa dipakai kalkulator ya. Atau langsung saja hasilnya 5,88 atau setara dengan 6. Ya, maka kita bisa jawab, jawabannya adalah 6. Oke, itu untuk nomor 2 ya. Jadi ini ada di rumus, kalian bisa cek aja di LKS ya, rumus ini. Kalian ada di LKS, bisa dicek aja rumusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke. Hasil panen dalam ton tahun ini disajikan dalam diagram batang ya, sebagai berikut. Jadi ini ada presentasi hasilnya. Kedelainya adalah, nah di sini ada padi itu, di sini ada 10, ketela ada 12. Nah, kalian cukup dengan melihat saja kan totalnya dulu ya. Total keseluruhannya bisa dicek dulu. Total keseluruhan kita cek dulu aja ya. Totalnya itu berapa? Nah, situ kan ada padi 10 gitu ya. 10 kita jumlah, terus ketela itu 12. Kemudian jagung 9 ya. Kemudian ada kedelai 6, kemudian kacang hijau 3. Nah, ini hasilnya totalnya adalah 40. Nah, kemudian kita cek persentase kedelai ya. Cara ngecek persentase kedelai itu adalah dengan cara ya 6 ya. Jadi 6 tadi itu ya, 6 itu kita bagi dengan 40 ya. 6 kita bagi 40. 6 per 40 ya. 6 per 40 ya, itu sama dengan apa? Oh, dikali dulu ya. Kali dulu 100% gitu ya. Nah, itu sama dengan 15%. 15%. Oke. Jadi jawabannya adalah 15%. Jadi jawabannya yang E. Nah, untuk nomor 3 jawabannya E. Baik. Nah, jadi kalau kita menghitung persentase kedelai, ini persentase itu diambil dari kedelainya dibagi dengan total keseluruhan kali 100%. Jadi kita bisa tahu. Ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nomor 4. Data banyak siswa di suatu sekolah disajikan. Nah, untuk data banyak siswa ini, kita akan melihat kenaikannya ya. Kenaikan tertingginya di situ. Di situ ditulis dia minta kenaikan ya, kenaikan tertinggi gitu. Dia minta kenaikan tertinggi. Nah, untuk kenaikan tertinggi ini kita bisa ini ya, bisa mencari dengan kenaikannya itu yang paling tinggi itu di tahun berapa gitu. Maka kita cek aja perkiraannya kenaikan tertinggi itu berarti yang garisnya itu hampir
lurus ke atas ya. Ini. Nah, kalau yang lain kan kenaikannya nggak begitu ya. Ini kan kenaikannya tinggi nih dari 2013 ke 2014. Jadi kenaikan tertingginya adalah di 2014 ya. Nah, ini dari 240 ke 300 ya. Itu kenaikan tertingginya berarti di 2014. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 4. Ya, sudah cukup ya. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Untuk nomor 5. Oke. Ya, nomor 5. Nah, nomor 5. Perhatikan histogram berikut ya. Perhatikan histogram berikut ini. Banyak data pada histogram di atas adalah. Nah, kalau untuk data histogram itu kita dicek banyak data. Banyak data berarti kita harus menghitung masing-masing ini ya. Ini kan ada. Nah, ini berapa 4 gitu ya. Nah, terus ini berapa nih? Ini 5. Nah, terus ini 9. Nah, terus ini 8 gitu. Ini berapa? 7. Dan yang terakhir ini 3. Nah, berarti kita tinggal hitung saja. Berarti kan untuk menghitung keseluruhan ya, karena yang ditanya adalah banyak data, maka kita cek untuk banyak data itu sama dengan lanjut aja dari yang pertama itu bisa, atau langsung melihat yang tanda-tanda merah juga nggak apa-apa. Kalau yang pertama itu dari 24,5 ke 28,5 aja kan sudah jelas 4 ya, 5, 9, 8, 7, dan 3 ya. Berarti jumlah seluruhannya adalah 36. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu. Jadi bisa kalian lihat ya di video ini, kalian bisa melihat nomor 5 jawabannya yang C, 36. Oke, berikutnya yang nomor 6. Ya, untuk nomor 6 kita bisa cek di sini ada tabel frekuensi lagi ya, tabel distribusi frekuensi. Ya, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Di sini tepi bawah kelasnya. Kita cek dulu ya. Kita kan mencari tepi bawah kelas dengan frekuensi 15 ya. Tepi bawah kelas pas frekuensinya yang 15. Berarti kan ini ya, ini 15 ya, ini. Nah, tepi bawah kelasnya itu adalah berarti kan 166 ya, 166 dikurangi 0,5 gitu ya. Dikurangi 0,5. Berarti hasilnya adalah 165,5. Jadi jawabannya adalah tiga. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang nomor 6 seperti itu. Baik, kita lanjut nomor 7 ya. Untuk nomor 7, median datanya adalah 7, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, untuk mencari median, ya, tanda kuncinya adalah median, maka kita harus cek gitu ya. Median itu kita harus cek lagi. Kita coba data diurut dulu. Ya, data diurut dulu ya, nanti kita masukkan ke rumus. Nah, setelah data diurut, data kecilnya 5 gitu ya, kita urut dulu aja. Berarti kan 5, 6, 6, 7, ya 7-nya ada 5, kemudian 8-nya ada 5 juga ya. Nanti. Kemudian yang 9-nya ada 4 ya. Ya, kemudian yang 10-nya ada 2.
Nah, kita cek totalnya ya. Totalnya itu adalah ada berapa banyak. Nah, kita cek dulu banyak datanya ya. Banyak data keseluruhan itu ada berapa ya? Berarti kan 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Berarti kan kita bisa cek di sini ada 19. Kita gunakan median. Median itu berarti nilai tengah ya. Karena data ini tunggal, kalian bisa melihat di LKS juga. Maka kita bisa menggunakan kalau data tunggal itu kita bisa menggunakan istilahnya ganjil dan genap ya. Nah, kita cek yang rumus ganjil gitu ya. Rumus ganjil itu adalah banyaknya data ini xn per 2 ditambah gitu ya. N per 2 plus 1 ya. Kemudian nanti X-nya ketemu berapa gitu. Nah, di sini kita cek ternyata dia data karena dia data tunggal dengan perhitungan ganjil, maka kita temukan ada data X-nya yang data ke-10 ya. Kita pakainya data ke-10 ya. Nah, berarti data ke-10 ya. Ini adalah mediannya ya. Jadi data ke-10 bisa kita potong di sini ya. Nah, ini jadi hasilnya adalah 8. Berarti C. Itu data ke-10. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Untuk nomor 8 di sini ada modus ya, modus dari data yang sudah ditulis. Nah, modus ini kita juga harus cek juga yang paling banyak keluar ya. Kalau di sini cukup jelas, saya bisa lihat itu ya, ada 6-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya ada 5 ya. Paling banyak adalah nilai dengan 6 ya. Berarti B jawabannya. Untuk nomor 8. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Ke nomor 9. Nah, di sini nomor 9, perhatikan tabel ya, distribusi frekuensi. Dia meminta untuk mencarikan median. Nah, untuk median ini kita menggunakan istilah ME gitu ya. Nah, kalian bisa cek rumusnya di LKS juga bahwa untuk mencari median kita cek dulu jumlah keseluruhannya ya. Median itu adalah nilai tengahnya. Kita cek dulu jumlahnya berapa. Ya, di sini jumlah keseluruhannya adalah 42 ya. Jumlah keseluruhannya adalah 42 ya. Kita bisa tulis jumlahnya 42. Ya, itu adalah jumlah keseluruhan. Berarti kita hanya mencari median setengahnya, setengah dari 42. Ya, berarti kan untuk mengecek ya berarti ME-nya itu sama dengan ya, tepi bawahnya. Ya, tepi bawah. Ini untuk rumusnya tepi bawah ditambah ya, nanti tepi bawah kita kasih ini ada pembaginya. Jadi kalian bisa cek rumusnya sebenarnya di itu ya. Nah, rumusnya di LKS juga sudah ditulis. Nah, ini juga yang ini juga setengah di 1/2 gitu dikali 42 itu ya. Atau N dulu ya, rumusnya dulu ya kita tulis rumusnya dulu. Jadi N terus kurangi FK ya, frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median ya, FME. Frekuensi kelas median. Nah, ini cara mencari ini kita menentukan TB pada
kelas itu ya, TP pada kelas itu. Jadi gini, ini pertama kita cek dulu, setengah dari 42 itu berapa? Ya, setengah dari 42 itu ternyata hasilnya adalah B-nya ya, 21 ya. Jadi kita cek di 21. Nah, gitu ya. Cek di 21 ini berarti ada di posisi TB-nya itu yang ini ya. Nah, 21 ya. Karena kalau 8 dengan 10 ini masih 18, belum sampai 20. Karena dengan 15 ketemu 21. Nah, sedangkan kelas FK-nya ini, FK-nya adalah 18 ya. FK-nya kita tulis 18. Ya, dengan TB-nya di sini adalah 30 kurangi setengah, 9,5. Ini TB-nya ya. Ini FL-nya, TB-nya, dan FME-nya 15. Dan panjang kelasnya adalah 30 sampai 34 kita hitung untuk panjang kelas ya, kayak itu. Berarti ada 30, 31 ya, 32, 33, 34 ya. Berarti ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. P-nya itu berarti ada 5 ya. Karena ada 5 ya, banyaknya ada 5. Jadi kalian bisa menghitung banyaknya, itu ada 5 ternyata. Jadi bisa menghitung P-nya ada 5. Oke, tinggal kita masukin saja di sini. Ya, berarti ME itu bisa kita TB-nya 29 bisa kita tulis ya 2,5 kita tambah dengan setengah dari N tadi 21 ya. Nah, ini kita cek dulu. Berarti 21 kurangi 18. Oh, panjangannya. 21 kurangi 18 nanti dibagi dengan FME-nya. FME itu adalah frekuensi plus mediannya adalah 15. Nah, maka hasilnya adalah dikali dengan panjang kelasnya 5. Maka hasilnya adalah 30,5. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, untuk nomor 9 jawabannya A. Baik, itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Nah, untuk nomor 10 adalah rata-rata nilai 25 siswa 7,5 ya. Rata-ratanya 7,5. Jika ditambah 5 siswa dengan nilai 8, rata-ratanya jadi berapa? Nah, ini cukup sederhana sekali. Kita hanya mencari rata-rata ya. Rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, kita coba mencari dengan X bar gitu ya. Nah, X bar. Oke, kita hanya cari dengan X bar. Jadi bisa kita sebentar. Oke, kecilin. Nah, X barnya berapa gitu ya. Nah, X bar itu sama dengan sini kita nyari rata-rata gabungan tuh namanya ya. Berarti kan kita cari dulu 25 kali 7,5 ya, itu karena 25 siswa ya. Kemudian nanti ditambah dengan 5 kali 8 ya, karena ada 5 siswa ya, ditambah. Nah, itu nanti dibagi dengan bagi dengan jumlah siswa keseluruhannya yang terdata ya. Berarti kan 25 tambah 5 siswa. Maka hasilnya adalah 227,5 ya, dibagi dengan 30. Nah, kita cek
Hasilnya sama dengan 7,58. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Baik, itu untuk melihat hasilnya. Jadi kita menghitungnya seperti itu. Jadi 25 kalikan 7,5 gitu. Ini kalikan langsung di sini. Kemudian 5 juga kali 8 dijumlah. Kemudian dibagi dengan 25 dengan 5 ya dijumlahin. Hanya itu saja. Kita lanjut ke nomor 11. Oke. Untuk nomor 11 hasil ulangan siswa adalah sekian. Banyak siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, kalau di bawah rata-rata, kita cukup melihat kalau kita cek, nah itu rata-ratanya kita berapa dulu gitu ya. Kita cek dulu ya, karena ada jumlah semuanya ya, kita jumlahin. Totalnya adalah 148 ya. Ada 148. Jadi kita jumlahin satu-satu, hasilnya berapa? Berarti nanti untuk rata-ratanya itu kita harus cari terlebih dahulu, berarti X barnya itu ya, rata-ratanya kita harus cari dulu. Jadi harus kita cari dulu X barnya, nah, itu berapa. Nah, itu jumlah data keseluruhan, ini 7 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya. Ternyata jumlahnya 148 ya. Baru kita bagikan dengan banyaknya data ya. Banyaknya data di sini adalah 20 ya. Baru kita tulis. Nah, 148 dibagi 20. Hasilnya adalah 7,4. Nah, kira-kira yang di bawah 7,4 ada berapa? Nah, kita cek aja. Nah, ya ini 1 ya, 2 ya. Oh ya, 7 juga masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, 8, 9 ya. Ada 9 yang kurang dari rata-rata. Karena rata-ratanya adalah 7,4. Seperti itu. Jadi kita dapatkan banyaknya itu 9. Baik, itu saja untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor berikutnya adalah nomor 12. Nah, nomor 12 itu adalah simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata dari data 7, 8, 9, 10, 8, 7, dan seterusnya adalah, nah untuk menentukan simpangan rata-rata, kita langsung aja, kalau kalian bisa lihat di rumusnya, itu bisa langsung masukin saja. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah yang A ya, 1,08. Oke, untuk nomor 12 ya. Untuk simpangan rata-rata rumusnya adalah jumlah data X ya, jumlah dari data X dikurangi rata-rata dibagi banyaknya data gitu. Jadi kalau misalkan di situ ada 7, 8, 9, 10, 8 ini dikurangi rata-ratanya masing-masing berapa. Kemudian nanti dijumlah dibagi dengan banyaknya data gitu. Oke, nanti simpangan rata-rata kita akan bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu untuk nomor 13. Untuk nomor 13, kita lihat di sini diketahui data berikut ya. Tingginya sudah ada, ini ada 4 kelas, kemudian frekuensinya sudah ada sendiri, kita tinggal mengecek. Frekuensinya totalnya adalah sebanyak, frekuensinya 40 ya. Ini 6, 12 tambah 20 tambah 2. Jadi ini ada 40. Nah, kita mencari ragam ya. Ragam ini adalah simpangan baku dikuadratkan ya. Ragam itu sama dengan varian, jadi simpangan baku dikuadratkan. Nah, itu kita cek dulu, bisa melihat tabelnya di situ. Nah, tabel ini nanti kita lihat dulu masing-masing datanya ya. Ini ada berapa frekuensi dan sebagainya. Nah, kita bisa langsung saja untuk menjawab nomor 13. Langsung saja
ya. Soalnya kalau dijelaskan agak panjang durasinya, kita langsung jawabannya adalah D ya. 16,19. Baik, berikutnya kita mulai lagi nomor 14. Nah, kita lanjut ke nomor 14. Oke. Untuk nomor 14 ditanya simpangan baku ya. Simpangan baku juga sama. Kita langsung saja. Jadi jawabannya adalah 1,42 ya, 1,42. Jawabannya untuk nomor 14. Untuk nomor berikutnya itu nomor 15 ya. Untuk nomor 15 kita cek. Nah, perhatikan data persentil ke-76 ya. Untuk data persentil berarti kita cukup menentukan seperti rumus median, kuartil dan sebagainya gitu ya. Persentil ini yang ke-76, maka kita menghitungnya menggunakan rumus persentil. Baik, bisa aja langsung kita jawab saja untuk persingkat waktu. Jawabannya 86,39 ya. Oke, untuk nomor 15 jawabannya adalah 86,39. Baik, berikutnya nomor 16. Nah, ini untuk nomor 16 di sini ada histogram ya. Di situ selalu diperhatikan banyaknya kelas itu 5, apa betul? Kita cek. Jadi jawabannya itu kita harus cek satu-satu ya. Apakah ini betul banyak kelas 5? Banyak kelasnya enggak 5 ya, ada 4 ya. Ya, ini 1, ini 2 ya, 3, 4 ya. Berarti yang 5 salah ya, yang 5 salah. Ya, salah. Oke, yang 5 salah. Kemudian nah, ini salah ya. Ini kita coret. Bentar, 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 bentar. Kita coret pakai ini aja. Nah, ini banyak kelas salah ya. Oke. Kemudian panjang kelas adalah 10. Nah, kita tinggal cek aja panjang kelasnya apakah 10 dengan cara dikurangi saja ya antara 30 dengan 20,5. Ini selisihnya berapa? 10 ya, betul ya. Jadi panjang kelas memang betul. Oke, yang tepi atas kelas kedua adalah 30,5. Tepi atas kelas kedua. Kelas kedua ini tepi atasnya adalah harusnya berapa? Tepi atas kelas kedua adalah, jadi kalau di sini, kalau di histogram itu bukan berarti tabel frekuensi ya. Kalau histogram itu di sini adalah hitungannya tepi bawah semua. Ini tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah. Nah, karena di sini tepi atas tidak nyantum ya. Ini semua tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah. Kecuali yang ini adalah tepi atas. Nah, tepi bawahnya dan tepi atasnya di sini, tepi atas kelas kedua itu kan di sini harusnya jaraknya ke sini ada 39 ya, 30 sampai dengan 39 baru nanti masuk ke 40. Ya, di situ ada dua di sini, ada dua angka di sini harusnya. Ya, ada 39 dan 40. Nah, berarti untuk tepi atas kedua itu adalah 39,5. Berarti yang jawaban yang ketiga ini kurang tepat. Kemudian frekuensi kelas ketiga adalah 40. Frekuensi kelas ketiganya adalah 40. Kita cek di sini. 40 bukan? Ya, 40. Berarti jawabannya hanya yang betul adalah 2 dan 4. Ya, berarti jawabannya hanya 2 dan 4. Kita bisa bisa jawab di ini ya. Berarti 2 dan 4 itu D gitu ya. Kalau di sini D ya. Baik, tuh untuk jadi 2 dan 4 untuk nomor ini ya, D ya 2 dan 4. Oke, untuk nomor 16. Sekarang kita lanjut ke nomor 17.
Oke, untuk nomor 17 sendiri, kita mulai dari kuartil ya, kuartil atas nih. Nah, untuk kuartil atas itu berarti dia pakainya eh, itu adalah kalau di sini pakainya Q3 ya, karena kuartil atas ya. Kuartil atas itu kalau di tabel itu berarti yang bawah ya. Yang ke bawah itu adalah kuartil atas. Jadi kuartil atas. Jadi kalau ke bawah itu tanda panahnya begini itu malah yang bawah ini adalah ditulisnya adalah sebagai atas. Nah, kalau yang ini sebagai bawah. Kalau yang ini median atau tengah ya. Oh ya, biasanya tulisnya median aja. Kayak gitu. Jadi jangan salah ya, jangan salah kalau kuartil atas di sini itu berarti ya, kuartil atas di situ itu adalah yang Q3 gitu ya. Ini kan bawah itu Q1, median itu Q2, atas itu Q3. Jadi kuartil atas itu adalah Q3. Nah, di sini untuk melihat kuartil atas atau Q3, kita bisa melihat dari rumusnya ya. Rumusnya kuartil atas gitu ya. Q3 adalah tepi bawah kelas kuartilnya, kemudian ditambah dengan 3/4 kali, nah jumlah total 40 ini ya. 3/4 kali 40 kurangi 19 ya, karena memang itu ada 19. Ya, kemudian dibagi dengan 19 kalikan panjang kelasnya 5. Nanti kita bisa jawab dengan 172,39. Jawabannya yang D. Nah, apa benar seperti itu? Sebenarnya ini bisa dihitung dengan kuartil atas Q3. Ya, rumus Q3 bisa diperhatikan. Ya, jadi ada frekuensi kumulatif, ada juga frekuensi kelasnya, mediannya, ada juga panjang kelas dan tepi bawah. Nah, kalian bisa lihat pekerjaan di sebelumnya. Oke, untuk nomor 17 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 18. Nah, untuk nomor 18 diketahui data hasil ulangan 10 siswa itu 9, 6, X dan seterusnya. Nah, jika rata-ratanya adalah 7, jika ratanya adalah 7,7, nilai X-nya adalah, nah untuk mencari itu kita harus jumlahin semua dulu, nanti hasilnya ketemu X tambah berapa gitu. Jadi kalau kita cek ya. Nah, ini kita bisa juga dengan cara dicoba-coba juga bisa, yaitu X-nya 10 misal, 9, nah 10, kemudian 8, 7, 6, 9, 7, 7, 8, dan seterusnya karena jumlah, nanti apakah hasilnya 7,7 gitu ya. Nah, intinya 7,7 ini kamu kalikan dulu dengan 10, berarti kan 77, berarti jumlah seluruhan ini harus nilainya 77. Nah, X-nya bisa di sini, kalau saya boleh langsung menjawab adalah nilainya 10. Berarti jawabannya yang E. Seperti itu. Nah, untuk soal berikutnya nomor 19 ya, yang akan kita cek di sini untuk nomor 19. Oke, untuk nomor 19 itu perhatikan ya, perhatikan datanya. Ini ada tinggi badan, frekuensi gitu ya. Nah, ini kita suruh mencari ya, sini nomor 19 tuh rata-rata tinggi badan ya, rata-rata tinggi badan dari data di atas. Nah, untuk mencari rata-rata tinggi badan, berarti kita harus mencari rata-rata keseluruhan gitu ya. Nah, rata-rata keseluruhan itu bisa kita cek dengan cara begini. Pertama, kita bisa menentukan menggunakan metode coding ya, coding atau kode gitu ya. Boleh biar angka-angkanya nggak besar-besar gitu ya. Atau kita bisa langsung menggunakan metode nilai tengah. Itu juga bisa. Bebas ya. Ya, ini saya akan contohkan yang menggunakan nilai tengah. Berarti kita cari nilai tengahnya dulu. Dan ini akan saya garis dulu. Berarti ini nilai tengahnya. Oh ya, jumlahnya dulu ya. Kita cek jumlahnya dulu. Ini jumlahnya adalah
50 ya, jumlahnya 50. Maka sekarang kita tinggal tulis nilai tengahnya yang pertama. Nilai tengah yang pertama 160 sampai 164 itu adalah 162 ya. Kemudian nilai tengah yang keduanya, yang kelas kedua itu adalah 167. Kemudian berikutnya 172, berikutnya 177 dan berikutnya adalah 182. Nah, setelah itu kita juga cari lagi ya, ya, selain nilai tengahnya, kita cari lagi perkalian ya. Jadi frekuensi dengan nilai tengahnya ya, perkaliannya. Ini kita kalikan 4 kali 162 itu hasilnya adalah 628 ya. Kemudian 10 kali 1 adalah 1670. Berikutnya yang 172 kali 12 itu adalah 2064. Kemudian berikutnya 16 kali 177 itu adalah 2832. Kemudian yang 8 kali 182 adalah 1456. Maka kita cek jumlahnya ya. Nah, untuk jumlahnya hasilnya adalah 8670. Nah, berarti untuk mencari rata-ratanya 8670 tadi kita bagi dengan 50. Nah, maka hasilnya adalah 173,5. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata keseluruhannya. Baik. Nah, 173,5 ini adalah jawaban untuk nomor 19. Berarti 173,5 kita cek itu 170, 173,4 ya, bukan 0,5. 173,4 ya. Tadi 173,4 ya, bukan 0,5 ya. Ini salah. Kita hapus dulu. Itu harusnya 173, ya. Berarti untuk jawabannya adalah yang ini D. Dan D. Oke. Nah, itu untuk nomor 19. Kemudian untuk nomor 20. Nah, untuk nomor 20 median dari data. Nah, untuk median dari data, untuk median itu sendiri ya, kita menggunakan kuartil tengah ya, berarti kan Q2. Nah, kalau kita bisa menghitung itu ya, pertama adalah kita tentuin dulu frekuensi kumulatifnya ya. Frekuensi kumulatif itu bisa kita hitung mulai dari yang pertama 4. Nah, yang bawah itu ditambah 12 jadinya 16, ditambah 15 berarti jadinya 31 ya, ditambah 8 jadinya adalah 39 ya, ditambah 5 itu jadinya 44 ya. Berarti seluruhannya 44. Nah, median itu adalah setengah dari 44 ya. Untuk median itu adalah setengahnya ya dari 44. Ketemunya untuk setengah dari 44 kita cek dulu ya. Setengah, oh kuning nggak kelihatan ya. Setengah dari 44 itu hasilnya adalah 22 ya. Berarti kita cek di 22. Nah, ini ada di 15 ya. Nah, ini kita garis ya. Kita garis warna merah. Nah, ada di sini ya.
Nah, kemudian nanti yang kita pakai adalah 16, kemudian 15, ya. Kemudian, nah ini tepi bawah kelasnya. Kita nanti pakai tepi bawah kelasnya itu adalah berapa? 70 kurangi setengah adalah 69,5 ya. Oke, 69,5. Jadi jawabannya untuk ini bisa kita cek dengan rumus median. Maka kita bisa tulis rumus median itu sama dengan tepi bawahnya adalah 69,5 ya, ditambah dengan perkalian dari itu 22 ya, setengah dari itu adalah 22 ya, dikurangi 16. Nah, itu yang kita pakai tadi. Kemudian dibagi dengan 15 ya. Maka hasilnya adalah dikali 10 ya, kali dulu ya, dikali 10. 10 itu siapa panjang kelasnya kan? 70 ke 79 itu 10. Maka jawabannya adalah 73,5. Jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. B. Nah, untuk melihat ini semua, jadi kita bisa cek di LKS gitu ya. Itu hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk soal isai. Nah, soal isai ini sebenarnya nanti kan tetap kalian mengerjakan pilihan ganda. Jadi nanti kalau misalkan kalian cek untuk yang nomor 1 ini, pilihlah jawabannya. Kalau untuk yang nomor 1 kita nggak keluarin ya. Paling yang nomor 2 ini. Jadi tentukan simbangan rata-rata di atas gitu ya. Ini nomor 2 jawabannya adalah 4,84. Nah, jawabannya adalah 4,84. Yang kurang besar. Nah, 4,84 untuk nomor 2 yang isi ya, isai langsung aja diisi, tidak masalah. Terus untuk nomor 3, untuk nomor 3 ini kita jawabannya adalah 14 tahun ya. 14. Kemudian nomor 4 itu suruh membuat histogram, kita lewat nomor 4. Nomor 5 itu statistik 5 serangkai nggak perlu. Nah, jadi kita skip lagi. Lanjut ke nomor 6. 6 itu jawabannya, nah itu nilai rata-rata, jawabannya adalah 60 ya. Jawabannya adalah 30 ya, 30. Kemudian nomor 7 suruh tentukan median, jawabannya 33. Nomor 8 itu jawabannya adalah 7,54. Kemudian nomor 9 itu 7,5 jawabannya. Kemudian sudah ya. Jadi hanya sampai 9 saja ini nomor tertentu tidak bisa muncul ya. Kenapa? Karena disuruh menggambar ya. Karena untuk pilihan ganda nggak akan bisa kita kerjakan. Baik, itu saja untuk jawaban-jawaban pada pertemuan hari ini.
Jadi kita tidak banyak yang perlu dibahas lagi. Yang pasti untuk kalian tetap semangat. Nanti sambil jalan kita kapan-kapan ya kita ulang kembali lah pelajaran yang tidak paham. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bisa menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian butuh notifikasi, jangan lupa tidak hanya di subscribe tapi di tekan loncengnya ya, loncengnya harus ditekan. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.